Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang aktivitas desa yang mengubah paradigma membangun desa menjadi desa membangun, mengubah pandangan di mana desa bukan lagi menjadi objek dari pembangunan, melainkan sebagai subjek dari pembangunan. Pembangunan desa tentu tak lepas dari pendanaan. Sumber dana atau keuangan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan dan kesejahteraan warganya. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 22 Tahun 2015. Pemerintah pusat mengatur belanja negara dalam APBN yang kemudian terpecah ke setiap provinsi dan wilayah. Kemendagri dalam hal ini berperan besar dalam merencanakan, memberikan, serta mengawasi penggunaan dana untuk aktivitas di wilayah dan desa yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, undang-undang tersebut diperkuat dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengungkapkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang dibuat kemudian diterapkan dalam peraturan daerah seperti peraturan bupati, peraturan desa, hingga peraturan kepala desa. Peraturan dan undang-undang kemudian mengerucut pada 4 asas penggunaan dana, tentunya agar dana tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. 1. Asas transparan. Informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. 2. Asas akuntabel. Pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas partisipatif. Pengelolaan keuangan desa wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa, serta masyarakat luas, terutama kelompok marginal, sebagai penerima manfaat program kegiatan di desa. 4. Asas tertib dan disiplin anggaran. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan dan penggunaan sesuai prinsip akuntansi di desa. Sedangkan dalam menggunakan sumber dana, yakni 1. Tahap perencanaan. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan belanja dalam kurun waktu tertentu. Semua program pembangunan harus direncanakan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD dan masyarakat. APB desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. 2. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah implementasi atau eksekusi dari APB desa, merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB desa dalam 1 tahun anggaran. Berdasarkan APB desa, disusun rencana anggaran biaya untuk suatu kegiatan sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran SPP. Tahap penata usahaan. Tahap ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip standar, mempunyai fungsi pengendalian pelaksanaan APD desa. 4. Tahap pelaporan merupakan hasil dari penata usahaan untuk pertanggungjawaban. 5. Tahap pertanggungjawaban. Inilah tahap terakhir di mana kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD desa kepada bupati atau wali kota di setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. 5 tahap tersebut kemudian dievaluasi serta menjadi acuan dalam konsep-konsep kegiatan berikutnya. Pemerintah desa yang menggunakan dana dengan baik dan tepat sasaran tentu akan mengantarkan warganya dalam kesuksesan. Desa yang sukses melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu dan dengan sejumlah dana yang dibelanjakan sepatutnya bisa dijadikan contoh bagi desa-desa lainnya dalam tata kelola keuangan dan kebijakan. Kementerian Dalam Negeri Indonesia membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, berprestasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.